Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih berada di pelajaran kalimah Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum itu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam beliau hidup pada masa kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nama aslinya adalah Basar bin Ayub. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli mewarisi sikapnya yaitu mempunyai sifat sabar. Pada saat masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, saat dia masih tua, beliau mengumumkan pada rakyatnya, barang siapa yang mampu siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk beribadah, serta sabar dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi raja untuk menjadi penggantiku. Namun tak ada satupun yang menyanggupinya kecuali seorang pemuda yang bernama Bashar. Oleh karena kesabaran dan keadilan saat menjadi pengganti, ia mendapat gelar Zulkifli atau yang artinya sanggup, atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli. Bashar lahir di Iran. Saat masih kecil terkenal ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulat dan selalu mencegah perbuatan yang mungkar. Pendiriannya tidak goyah, tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan semua janjinya yang diucapkannya senantiasa selalu ditepati. Kisahnya terpaut dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Saat masa kepemimpinan Zulkifli alaihissalam, banyak ujian yang ia hadapi, termasuk pada satu itu merasa kelelahan setelah usai mengurusi semua rakyatnya, sedangkan waktu malamnya digunakan untuk beribadah. Saat itulah iblis mengirim dari golongan syaitan untuk menggodanya, menyamar jadi kakek tua untuk meminta keadilan hukum untuknya. Hal itu berulang kali, namun saat ditemui di pengadilan tidak ada orang sama sekali. Dan hal itu berulang kali, beliau tetap sabar menghadapinya. Saat itulah setan ini menyerah dan gagal menggoda Zulkifli alaihissalam untuk agar terpancing marah dan tidak menepati janjinya. Kemudian ujian yang lain, ada beberapa kaumnya yang ingin menentang dan berencana untuk menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Saat itu Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk berperang melawan kaum pemberontak, dan mereka menolak dengan alasan takut mati. Mereka akan berperang jika ada keimanan, saat dalam pertempuran tidak akan mati. Dan hal itu beliau Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa pada Allah agar semua orang yang berperang tidak akan mati. Dan Allah sudah mengetahui permintaan mereka, dan doa Nabi Zulkifli alaihissalam dan doa Nabi Zulkifli alaihissalam dikabulkan semuanya. Hingga pada saat pulang dari medan perang, mereka semua selamat. Tidak ada satu pun yang gugur dalam peperangan. Inilah menjadikan masa kepemimpinannya rakyat tersebut menjadi tentram, makmur, dan bahagia. Teladan yang bisa kita ambil adalah sabar dalam menghadapi umat, kedua disiplin ketika melakukan tugas, pandai membagi waktu, serta amanah dalam menjalankan tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.